Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau kita boleh berada dalam keadaan yang sehat dan senantiasa bersukacita, karena kita percaya kasih dan kemurahan Tuhan tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Selasa tanggal 7 November tahun 2023. Kita boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Mengawali setiap aktivitas dan rutinitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang kami boleh nikmati sepanjang hidup ini. Bahkan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh hidup sehat dan kuat, menikmati tuntunan dan pemeliharaan Tuhan semata-mata karena anugerah-Mu bagi kami. Apapun kondisi kami saat ini, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu sebab kami merindukan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Tuhan tolong kami, berikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami mampu membaca dan mengerti firman-Mu ini, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami semua. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita sekalian, berbunyi, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan, menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu
barulah tiba kesudahannya. Amin, firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita dituntun oleh satu tema, waspadalah jangan sampai kita disesatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah klasik Toraja mengatakan berikut, Buda buku lakolalan, buku kaundu undu, Buda mau tahu napaku undu salah. Pepatah ini menegaskan bahwa tidak gampang percaya pada sesuatu yang kedengaran atau kelihatan seolah-olah baik, karena bukan tidak mungkin hal itu menyesatkan. Jemaat Tuhan, dalam pembacaan kita Yesus bicara tentang masa depan dan akhir zaman dengan penuh karisma. Dia menyampaikan berbagai peristiwa yang akan terjadi sebagai tanda kesudahan dunia dan kedatangannya kembali. Yesus mengingatkan akan munculnya para penyesat, yakni nabi-nabi dan guru-guru palsu yang akan datang mengatasnamakan Mesias. Selain itu juga akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Namun peristiwa yang akan terjadi itu tidak perlu menjadi kegelisahan, karena walaupun harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Jemaat Tuhan, peristiwa-peristiwa yang disampaikan Tuhan Yesus sesungguhnya itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan juga akan terjadi. Di berbagai tempat terjadi kelaparan. COVID-19 juga baru saja melanda dunia. Peperangan antar bangsa, suku, bahkan antar keluarga terjadi di mana-mana. Belum lagi dengan bencana alam berbagai bentuk, entah itu bencana alam, ekonomi, politik, dan segala macam bentuk kejahatan. Pengajar-pengajar sesat melalui media elektronik tersebar kemana-mana yang sangat mudah untuk mempengaruhi iman kita. Jemaat Tuhan, jika dalam pembacaan kita Yesus mengatakan waspada, maka potensi untuk tersesat sangat bisa terjadi. Akan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu jemaat Tuhan, tetaplah teguh dan bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus, sebab Dialah satu-satunya penyelamat kita, Dialah satu-satunya pembela kita. Amin, firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, menaikkan syukur dan permohonan kita kepadanya. Kita percaya Tuhan akan mendengarkan dan menjawab setiap syafaat kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur betapa indah firman-Mu boleh kedengaran dan diberitakan kepada kami semua. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, tolong kami Bapa untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus dalam menghadapi tantangan dunia saat ini, ada pengajar-pengajar sesat, ada penyesat-penyesat, dan ada ajaran-ajaran palsu yang berupaya menggoncangkan iman kami. Tetapi biarlah melalui firman-Mu satu-satunya kebenaran, iman kami senantiasa dikuatkan. Bapa di sorga, bersama-sama kami mengucap syukur untuk segenap anggota jemaat yang boleh menikmati pertambahan usia baik di hari kemarin pun di hari ini. Tuhan lengkapi sukacita mereka, dan biarlah mereka senantiasa menaikkan syukur dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segenap anggota jemaat yang boleh menikmati sukacita karena berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Sembuh dari penyakit, kelahiran anggota keluarga yang baru, dan juga berkat-berkat yang lain dimanapun kami berada. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur
dan pakai kami Tuhan untuk juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bapa di sorga, kami mendoakan rekan-rekan kami, umat-Mu yang saat ini bergumul dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah sakit pun yang sementara berobat jalan. Tuhan berkenan memulihkan kondisi mereka tepat pada waktunya. Berkati usaha yang dilakukan, dan kiranya kesembuhan yang sempurna Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami mendoakan orang tua kami para lanjut usia dalam kehidupan bersama dengan anak-anak dan cucu. Tuhan berikan kekuatan iman, berikan semangat, dan biarlah senantiasa menikmati sukacita dalam kehidupan di masa tua bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan gereja kami, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani di Jumat-Mu di sini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberi hikmat, menuntun sehingga setiap pelayanan yang dikerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan, peliharakanlah bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah negara kami ini senantiasa dari hari ke hari boleh terwujud keadilan dan kesejahteraan. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan kepadamu. Tuntun dan peliharakanlah kami semua. Biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam berbagai tugas dan aktivitas kami hari ini. Ini doa kami, ungkapan syukur kami ya Bapa. Sambut dan sempurnakanlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang tuaku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Selamat menjalani aktivitas kita hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.